Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal ABS. Mengapa kok uh, jadi ketergantungan dengan ABS itu berbahaya? Sistem rem ABS itu diciptakan untuk uh, pengamanan terutama. Untuk hal ini mungkin banyak orang salah paham. Mungkin dipikir ABS itu bikin rem makin pakem. Bukan. ABS itu diciptakan untuk keamanan. Keamanan dicapai dengan mencegah ban depan kendaraan jadi nggak selip. Selip merupakan kejadian di mana ban melok, ban berhenti berputar sementara kendaraan masih jalan. Penulis bahasa yang di motor aja ya. Kalau pakai motor ngerem ngerem sampai bikin ban terkunci, sampai ban berhenti berputar tapi motor masih tetap jalan, itu kalau di ban belakang jadi bisa godek atau lurus. Jadi ban belakang terkunci tapi tetap jalan. Sementara itu kalau ban depan biasanya lebih parah. Kalau ban depan terkunci, seringnya itu jadi jatuh. Kecuali dalam keadaan benar-benar tegak sempurna, nggak melakukan apapun, motor itu akan jadi kehilangan keseimbangan. Jadi misalnya setang agak miring sedikit gitu aja, maka bagian depan motor akan serong kiri atau serong kanan, padahal dalam posisi grip ban depan dalam posisi ban depan kehilangan grip. Dalam posisi seperti ini jelas motor jadi jatuh karena tumpuan keseimbangan motor sudah hilang. Nah, sistem ABS ini diciptakan untuk mencegah hal ini. Karena di motor itu yang paling riskan adalah depan, maka beberapa motor hanya diberikan ABS-nya untuk rem depan saja. Seperti misalnya Honda PCX atau beberapa motor sport di India di India. Jadi karena memang tujuannya untuk keamanan, rem depan yang jadi perhatian utama. Yang jadi masalah ini adalah ketika rider ini terlalu mengandalkan rem pakai ABS. Mereka kadang lupa bahwa sebenarnya prinsipnya itu masih sama, yaitu kalau ngerem ya maksimalnya depan dan belakang. Sementara itu orang-orang yang pakai ABS ini rupanya jadi terpukau, jadi terlalu kagum sama ABS, sehingga ngeremnya itu cuma pakai rem depan toh, atau malah ada rekan kerja penulis ini yang ngomong kalau ngerem belakang toh, kayak gitu, karena dianggap remnya pakem banget. Padahal ini sebenarnya adalah karena pemakaian rem mereka sebelumnya waktu belum pakai motor ABS itu ngaco, jadi caranya salah, sehingga begitu pakai rem ABS yang
bisa ditekan sekeras apapun tapi nggak ngunci banyak, mereka jadi baru tahu, oh ternyata seperti ini toh ngerem pakai ABS. Mantep. Nah, padahal sebenarnya karena kemampuan pengereman mereka sebelumnya itu nggak maksimal, seringnya kejadiannya kayak gitu. Padahal seharusnya dalam kondisi tanpa ABS pun, kalau pengeremnya benar, sebenarnya mereka ini harusnya bisa ngerem sama cepatnya dengan ABS. Bukan karena nggak punya skill, tapi karena memang sama mereka nggak dilatih. Bukan karena nggak punya kemampuan, lah karena memang nggak pernah dikembangkan. Mana ada sini latihan pengereman 0-100, misalnya 100 ke 0 gitu kan, nggak ada. Ada di sini banyak yang jalan 100 km per jam atau minim 80 km per jam. Kita nggak pernah dengar ada pelatihan pengereman dari kecepatan segitu. Adanya kecepatan mulai 40 km per jam di safety rating. Tapi itu kan ecek-ecek. Masa ada sih di jalan ini orang yang jalan 40 km per jam? Oh, di tikungan gini aja 40 km per jam udah ada loh. Nah, depan ini sekarang penulis kayak gini kelihatan nyantai gini. Ini jalan 60 ini. Kenapa nggak latihan yang kecepatan realnya, tapi kecepatan dan dengan pakai ABS orang jadi ketergantungan. Masalahnya ada yang jadi yang sebelumnya kebiasaannya salah cuma pakai rem depan tok, tapi karena pakai ABS kebiasaan salah ini jadi aman. Jadi ngeremnya depan tok, padahal rem belakang itu sangat membantu. Jangan dipikir rem ABS itu bisa bisa sebaik ngerem manual. Kalau orangnya ngerti caranya ngerem, belajar, latihan, maka ngerem pakai tanpa ABS itu bisa lebih pendek jaraknya. Sebenarnya pakai ABS pun bisa pakai threshold braking juga, karena kan ban depan itu baru dilepas kuncinya kalau sudah banyak ngeloh, nggak puter lagi. Jadi pakai threshold braking di ABS juga bisa. Dan ABS pun ada kelemahannya, misalnya kalau di jalan pasir atau apa gitu, jalan yang nggak rata, berbatu, permukaannya kayak mungkin jalan paving semacamnya gitu, itu ABS juga lemah. Karena apa? Grip dari ban itu nggak konsisten. Karena putaran ban nggak konsisten, maka sistem ABS jadi nggak bisa bekerja sempurna. Dalam kondisi seperti ini malah bisa muncul bug macam-macam begitu. Dan yang namanya ABS itu sistemnya nggak sama ya kualitasnya, itu ada yang bagus, ada yang jelek. Walau sepertinya yang di Indonesia ini sudah cukup bagus. Jadi
Misalnya pernah dicontohkan ada motor Benelli, sistem ABS-nya disebut ngaco. Ngerem itu jadi ngeri karena ternyata sulit untuk berhenti. Dan yang satu lagi bahaya adalah ABS itu sebenarnya dirancang hanya untuk jalan lurus, hanya berfungsi baik di jalan lurus. Kecuali kalau ABS yang sudah khusus dirancang bisa untuk saat menikung juga. Ini ABS mahal, ABS-nya motor mahal. Namanya cornering ABS. Yang ada kan cuma motor-motor mahal saja. Nah, penulis ngeri juga waktu teman penulis ini cerita, wah aku di tikungan bisa kenceng, rem bisa mantep pakai ABS itu. Padahal yang di Yamaha non ABS, NMAX non ABS megal-megol, sementara NMAX itu bisa nyantai nyaman. Nah, menurut penulis kayak gini ini yang perlu dibenarkan. ABS itu dirancangnya cuma untuk jalan lurus. Coba lihat di buku manualnya, mungkin ada yang nggak nyebut, tapi beberapa yang nyebut pasti ngomong ABS-nya motor di bawah 1000 cc itu kebanyakan tidak dirancang untuk menikung, nggak dirancang untuk jalan belok. Jadi kalau jalan belok ngeremnya harus hati-hati. ABS-nya nggak dijamin bisa sempurna karena ABS-nya sendiri kan cuma ngecek itu sensor kecepatan, bukan ABS yang juga mengukur kemiringan motor. Nggak pakai IMU, ini inertial measurement unit atau apalah itu ya, yang jelas bisa mengukur motor ini lagi wheelie, lagi stopi, lagi miring kiri kanan gitu. Jadi bisa mengetahui posisi 3 dimensinya motor. Dan kalau nggak dilengkapi alat seperti ini, nggak dilengkapi dengan posisi yang bisa deteksi posisi motor, cuma pakai sensor kecepatan saja, ya sistem ABS-nya jadi bisa salah prediksi kalau dipakai di tikungan. Karena apa? Grip di tikungan itu kan juga harus mendeteksi juga. Waktu miring kan grip ban itu nggak sama dengan waktu di jalan lurus. Jadi bisa aja untuk tenaga yang sama, yang di jalan lurus nggak bikin selip, di jalan miring jadi bikin selip. Jadi harus hati-hati juga. Banyak orang yang nggak tahu ini, nganggap ABS itu fungsi di segala situasi. Contohnya di video penulis yang penulis posting Yamaha NMAX, waktu ngerem di tikungan bisa selip. Itu kan ada yang komentar, ini motornya nggak pakai ABS. Nah, itu salah. Pakai ABS pun bisa motornya selip, karena ABS yang di NMAX atau PCX nggak usah dihitung ya, nggak ada rem belakangnya. NMAX yang motor sport lain-lain itu kan nggak dirancang untuk di tikungan. Kalau dirancang di tikungan, namanya ada khusus, namanya cornering ABS, bukan cuma ABS tok. Jadi itu bedanya. Dan cornering ABS ini juga lebih canggih. Kalau dipakai di tikungan, yang rem bisa aja bukan cuma salah satu saja, tapi bisa milih dua-duanya. Jadi contoh pakai rem depan saja gitu ya, normalnya motor jadi tegak.
Tapi kalau pakai yang cornering ABS, otomatis dia menyesuaikan. Jadi otomatis yang belakang juga ikutan rem, sehingga motor walau ngerem nggak jadi tegak tapi tetap menikung, sehingga nggak ada peristiwa di mana motor ngerem itu jadi keluar jalur kalau tikungan ke kiri ya. Kalau tikungan ke kiri itu motor ngerem apa, ada kan video Vespa ngerem motor terus jadi menyimpang keluar jalur terus nabrak mobil, ditabrak mobil, tumbukan. Nah kalau pakai motor yang ABS nggak akan terjadi seperti itu. Terus juga penulis sebelumnya kan sudah jelaskan bahwa kualitasnya ABS beda-beda. Ada majalah yang membandingkan ABS-nya motor satu dengan yang lain. Nah itu jadi kelihatan ternyata bahwa memang benar sistem ABS itu beda kualitasnya. Jadi kemampuan pengeremannya itu terlihat jelas, reaksinya, terus transisinya. Yang terbaik di perbandingan itu BMW dan Kawasaki. Kalau Kawasaki kan memang sudah top ya untuk ABS itu. Ada sistem prediksi, jadi sistemnya sudah bisa mengira-ngira di kisaran mana ban selip, di kisaran mana ban bisa ngegrip. Dan dengan sistem prediksi ini jadi bisa menentukan kekuatan pengereman yang pas. Kalau yang sistem lain tanpa prediksi ya tentu nggak bisa maksimal. Harus diingat bahwa dalam pengereman ABS ini, tenaga pengereman itu makin lama makin besar untuk rem depan. Jadi dari grafiknya itu jadi bisa dilihat bahwa kekuatan pengereman awal itu jauh lebih kecil daripada ketika sudah mengerem full. Jadi pertama itu mulai dari awal remah dulu, terus lama-lama makin kuat. Kalau dilihat grafiknya, kekuatan pengereman itu bentuknya seperti cembung ya. Dari pertama naik tajam, terus makin lama makin lemah. Ini dari sistem pengereman motor sport yang biasanya sistem pengeremannya paling sip. Nah, jadi kalau yang di motor-motor harian ini yang pakai ABS gimana? Ya tentunya kita nggak bisa berharap sistemnya sebaik yang di motor sport, tapi minim nggak sampai ban selip itu saja sudah cukup bagus. Bahaya lain dari pemakaian ABS itu kalau punya motor lebih dari satu. Nah yang bikin kelemahan ini adalah bila pengendaranya ini punya kebiasaan jelek, misalnya pakai rem depan saja atau rem belakang saja, atau kalau pakai ngerem karena sudah pakai ABS jadi seenaknya. Nah ini kalau sudah nggak pakai ABS, ini pengendara motornya mungkin satu jadi sangat takut, sehingga kalau mengendarai motor tanpa ABS pelan banget. Yang dua cuek, tapi refleksnya jadi ngaco. Jadi
bisa lupa kalau motor yang dipakainya bukan yang ABS. Dalam kondisi seperti ini ya jadi bahaya kalau misalnya sering ganti-ganti motor gitu. Motornya nggak pakai ABS, motor biasanya pakai ABS terus lalu nggak pakai ABS, ya jadi resiko hilang kendali ketika melakukan pengereman. Jadi pas ngerem depan nekannya seenaknya, padahal neken seenaknya itu bikin hilang kendali. Sebenarnya ABS itu bagus untuk menyelamatkan sih ya. Tapi tetap prinsip keamanan itu harus tetap ada. Prinsip pengereman yang ideal itu harus tetap ada. Untuk mengerem itu tetap penulis kalau motornya nanti sudah pakai ABS sekalipun belakang dulu baru depan. Dan penulis juga nggak akan terlalu bergantung ke ABS, nggak akan kalau mengerem harus sampai lampu ABS-nya aktif gitu. Tapi ABS bisa dipakai untuk latihan, untuk mengetahui berapa sih limitnya kekuatan pengereman yang bisa dipakai. Karena memang kadang melakukan pengereman itu ngeri ya. Contohnya ini penulis motor pakai Suzuki Next ini, pakai spin, penulis itu pede banget pakai rem depan. Jadi ngerem sampai bunyi itu pede. Pakai motor ini enggak, penulis takut. Padahal penulis tahu bahwa penulis masih bisa ngasih tenaga yang lebih banyak ke rem depan. Tapi penulis takut. Ya namanya orang takut kan ya sulit ya. Padahal kalau sudah pakai rem depan kuat gitu bisa mantep pengereman loh kayak gini nih. Tapi untuk neken lebih berat itu, lebih keras lagi itu takut. Tadi bisa sebenarnya ditekan lebih keras lagi. Jadi kalau pakai ABS mungkin ya kalau orang panik langsung tekan dua-duanya langsung jam gitu. Itu sudah cukup maksimal lah. Kalau tentu kalau sistem ABS-nya masih nggak terlalu canggih, bisa aja jadi misalnya tenaga pengeremannya, jedanya itu jadi terlalu banyak. Waktu awal-awal deteksi langsung jadi dibuat rata gitu. Padahal kalau misalnya pakai rem belakang dulu bisa jadi limitnya akan lebih tinggi. Jadi ngeremnya sistem ABS deteksi. Cuma sayang penulis kurang tahu ya bagaimana sebenarnya detail dari sistem ABS-nya, karena kalau nggak dibandingkan sendiri sulit. Kalau nggak pakai perbandingan rem ABS satu dengan yang lain di motor dengan tipe yang sama, sulit kan untuk tahu ini sebenarnya sistem ABS-nya bagaimana. Ya, yang jelas ABS itu bagus, tapi jangan jadi ketergantungan. Jangan pakai kebiasaan pengereman yang salah. Juga harus tahu saat-saat gimana ABS itu nggak bisa bekerja dengan baik. Di motor-motor adventure itu yang mahal-mahal, ABS itu sering bisa dimatikan. Kenapa? Karena kalau motor dipakai off-road
sistem ABS itu sering tidak bisa bekerja dengan baik, tidak maksimal, juga bahkan mengganggu. Di beberapa motor juga ada opsi sehingga bisa misalnya mematikan ABS di rem belakang gitu. Karena biasanya kalau untuk off-road rem belakang dipakai eh, untuk merubah arah motor juga. Jadi sebenarnya tanpa ABS itu pengereman bisa maksimal. Dengan ABS pengereman bisa lebih aman. Dua-duanya ini tetap butuh latihan. Yang pakai ABS pun harus latihan, apalagi yang nggak pakai ABS. Kalau yang nggak pakai ABS, latihannya adalah bagaimana caranya ngerem maksimal. Jadi nggak cuma pakai depan toh, nggak cuma pakai belakang toh, tapi bisa mengatur gimana caranya motor berhenti dengan baik dengan memanfaatkan gripnya ban sebesar mungkin. Jadi misalnya sampai ban depan dan belakang bisa bunyi cicit-cicit. Penulis pakai motor spin sudah lama sehingga bisa bikin ban depan dan belakang sampai bunyi cicit-cicit. Di motor ini enggak. Yang belakang motor ini mungkin banyak gripnya kurang sehingga sering kelebihan. Yang depan masih enggak berani penulis, enggak berani neken kuat-kuat. Ini salah ya, harusnya penulis latihan dulu ya. Cuma sayang kesempatan tempat untuk latihan agak sulit. Yang jelas ngerem kalau bisa itu belajar, coba bandingkan cara ini gimana caranya maksimal. Jangan niru pembalap. Kalau pembalap memang mereka bisa mengerem maksimal, tapi kan yang namanya motor itu handlingnya beda-beda ya. Antara motor Honda dan Ducati itu beda, Yamaha dan Ducati itu di MotoGP beda, cara ngeremnya beda, nggak bisa disamakan. Motor biasa pun sama, apalagi Matic sama Sport kan beda. Jadi sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.